Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Hafra Amini. Di video kali ini aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang baru aja lulus UKMP 2DG periode ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk masyarakat. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas kalau misalnya udah lulus nih UKMP 2DG, berkas-berkas apa aja sih yang harus kita siapin untuk tahap-tahapan selanjutnya sampai internship. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus, ini skemanya ya, teman-teman harus menyelesaikan yudisium dulu. Nah, di yudisium itu bakal sekaligus dengan pelantikan dan lafal sumpah dokter. Nah, lafal sumpah dokter atau dokter gigi itu nanti ada berkas yang bakal ditandatangan. Berkas itu adalah salah satu berkas yang diperlukan untuk pendaftaran sertifikat kompetensi. Nah, berkas lainnya yang perlu untuk sertifikat kompetensi atau serkom itu adalah ijazah. Namun ada beberapa universitas yang ijazah itu baru keluar saat wisuda. Sedangkan kita harus mendaftar sertifikat kompetensi atau serkom itu sebelum wisuda. Maka ada beberapa universitas yang bisa mengajukan untuk diterbitkannya sertifikat profesi. Nah, sertifikat profesi itu bisa digunakan sebagai pengganti ijazah. Nah, nanti kalau misalnya kita udah dapat serkom atau sertifikat kompetensi dari kolegium, maka kita baru bisa daftar untuk pengajuan pembuatan STR. Nah, dari STR itu, setelah kita udah dapat nih STR dari KKI atau Konsil Kedokteran Indonesia, baru kita bisa daftar internship. Nah, jadi berkas apa aja untuk pengajuan sertifikat kompetensi atau serkom. Nah, yang pertama itu adalah ijazah. Ijazah bisa digantikan dengan sertifikat profesi. Lalu yang kedua, lafal sumpah. Yang ketiga ada surat sehat. Terus ada pas foto, biodata, KTP, dan siapin juga map. Nah, daftarnya gimana? Untuk sertifikat kompetensi, serkom, itu bisa didaftarkan dia secara online, diunggah, berkas-berkas itu kita scan, terus diunggah, dan berkas fisiknya itu dimasukkan amplop secara kolektif dan dikirimkan ke kolegium. Nah, biasanya untuk sertifikat kompetensi ini itu masih di bawah tanggung jawab kampus. Jadi yang ngurus adalah bagian administrasi atau admin yang ada di kampus untuk berkomunikasi dan mendaftarkan dokter-dokter yang baru lulus ini untuk dibuatkan sertifikat kompetensi. Jadi teman-teman bisa langsung tanyakan aja ke administrasi admin yang mengurus di kampus masing-masing. Nah, untuk berkas fisiknya itu dikirimkan ke kolegium secara kolektif dalam satu amplop untuk satu universitas dikirimkan, dan dari kolegiumnya sendiri juga bakal ngirimin sertifikat kompetensinya itu ke kampusnya masing-masing. Jadi kita semua nih, dokter-dokter baru, dokter gigi baru, itu ngambil sertifikat kompetensinya ke kampus masing-masing. Tapi karena untuk pengiriman sertifikat kompetensi itu membutuhkan waktu, kita bisa juga mengecek nomor sertifikat kompetensi kita langsung di web KDGI, Kolegium Dokter Gigi Indonesia. Nah, setelah kita udah dapat nih fisik dari sertifikat kompetensi, ataupun kita udah dapat nih nomor sertifikat kompetensi dari webnya, kita baru bisa mendaftarkan diri untuk pengajuan STR. Nah, untuk STR ini kita mengajukan secara mandiri. Nah, berkasnya apa aja? Itu ada KTP, ijazah, ataupun bisa digantikan dengan sertifikat profesi. Habis itu ada surat sehat, lafal sumpah, pas foto, serkom yang tadi kita dapatkan, dan kita juga buat surat pernyataan etika profesi Perkonsil nomor 13 tahun 2013. Nah, biasanya itu ada formatnya, tinggal kita isi aja namanya, dan kalian bisa tanyakan formatnya itu ke periode sebelumnya yang baru aja lulus. Dan untuk syarat-syarat serkom ataupun STR itu mungkin bisa teman-teman tanyakan lebih detail lagi ke periode
periode yang sebelumnya lulus dari teman-teman lulus ini. Nah, jadi berkas-berkas tadi itu kita scan nih, kita daftarkan secara online di web KKI. Nah, pas udah kita daftar, kita bakal kita kan daftar akun nih. Pas kita udah daftar, kita minta PIN. Nah, di situ pas kita udah minta PIN, kita kan masukin email kita, terus kita daftar. Nah, di situ nanti kita minta PIN, bakal ada email masuk ke kita. Email KKI ini itu ada nomor PIN-nya. Nah, nomor PIN-nya ini bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam akun dari web KKI itu. Kita masukin email terdaftar kita dan PIN sesuai dengan PIN yang dikirimkan oleh KKI melalui email. Nah, setelah kita udah bisa masuk nih, masukin email kita dan PIN tadi, terus bakal masuk ke halaman selanjutnya, pilih registrasi STR baru. Nah, selanjutnya di situ kita bakal isi data diri masukin nomor Serkom, terus juga di situ ada alamat KTP masukin dan alamat domisili sekarang. Nah, untuk alamat domisili sekarang itu teman-teman masukkan alamat di mana teman-teman itu tinggal. Karena di alamat itulah nanti STR yang sedang diajukan ini bakal dikirimkan ke alamat itu. Nah, setelah teman-teman isi data diri, terusnya teman-teman unggah file-file yang tadi habis di-scan. Ini yang file yang di-scan itu file asli ya. Teman-teman scan, terus teman-teman upload, terus teman-teman kirim. Lalu nanti sekitar beberapa jam kemudian, teman-teman bakal mendapatkan email dari KKI itu berupa kode billing. Nah, kode billing itu merupakan kode untuk pembayaran pembuatan STR tersebut. Setelah teman-teman bayarkan, teman-teman transferkan, itu nggak lama kemudian, sekitar 1-2 hari. Kalau waktu itu aku 1-2 hari itu langsung keluar yang namanya kode berkas seperti ini yang dikirimkan melalui email. Nah, dari kode berkas itu teman-teman bisa cek gimana perkembangan atau bisa ngelacak udah sampai mana sih proses dari pembuatan STR kita. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti bakal muncul di situ nomor STR kita dan muncul juga kayak tracknya gitu, udah sampai mana nih STR kita diproses oleh KKI. Yang pasti adalah dalam pembuatan Serkom maupun pembuatan STR itu teman-teman harus banyak-banyak bersabar, karena yang diurus oleh bagian pusat, oleh kolegium ataupun oleh KKI itu bukan kita aja, tapi satu Indonesia serempak itu ngedaftar pada range waktu tersebut. Itu lagi padat-padatnya mungkin pengajuan yang datang ke mereka. Jadi mohon bersabar untuk proses pembuatan Serkom maupun STR. Nah, untuk berkas fisiknya dari STR biasanya nanti bakal dikirim sekitar 10 hari. Waktu itu aku 10 hari sampai, dengan alamat aku di Bogor itu 10 hari sampai dari pengajuan aku pertama. Gimana teman-teman semua? Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman. Karena video ini durasinya udah terlalu panjang, jadi aku bakal membagi dua untuk pendaftaran internshipnya di video selanjutnya. Dan nantikan video selanjutnya di YouTube channel ini. Jika teman-teman suka sama video ini, silakan teman-teman subscribe YouTube channel ini. Lalu jangan lupa di like, di komen, dan di share. Semoga video ini bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya. Di komen juga di bawah kira-kira video apa lagi yang bermanfaat untuk teman-teman yang bisa aku sharing ke teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!